Assalamualaikum Bu Warti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Nah, ya, Bu Warti, apa ngomong Bu hari ini Bu Warti ingin melaksanakan coaching ya? Iya, Ibu, betul sekali. Saya akan melakukan coaching. Ya, baiklah Bu Warti. Sebelum Bu Warti melakukan coaching dengan Pak Amar, di sini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Warti dan ada beberapa yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh, monggo, Ibu. Baiklah Bu Warti. Bu Warti, nanti pada saat coaching itu kan saya akan memberikan suatu pertanyaan ya. Nah, memberikan suatu pertanyaan, saya akan mengamati dengan apa nilai-nilai sesuai yang ada di rubrik penilaian coaching seperti itu, Bu. Seperti apakah coaching Bu Wati itu mempunyai alur ya, alur tirta apa tidak seperti itu. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching atau belum seperti itu. Dan saya juga nanti akan mendengarkan jawaban dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bu Warti seperti itu ya Bu ya. Dan iya Bu, jangan lupa Bu, nanti Bu Warti selama melakukan coaching itu ada ini ya Bu, di antaranya ada prinsip-prinsip coaching yang harus diperhatikan ya Bu Warti ya. Yang pertamanya itu prinsip kemitraan ya, kemitraan, terus yang kedua proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi seperti itu Bu Warti. Baiklah Bu Warti, sebelum melaksanakan coaching, ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan si Bu Warti. Eh, Bu Warti di sini di dalam coaching itu ingin mengembangkan kompetensi apa Bu Warti? Baik, Ibu. Dalam coaching ini, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Nah, baiklah Bu Warti. Dari ketiga kompetensi ini, itu Bu Warti ingin mengambil yang lebih spesifik dalam untuk diobservasi itu yang apa Bu? Ini Kompetensi Ibu, apa? kompetensi kehadiran penuh Ibu, karena dengan kehadiran penuh atau presensi ketika coaching itu, coaching itu akan fokus nih Bu dalam mengikuti kegiatan coaching sehingga dapat memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan begitu Ibu, sehingga Nah, coaching dapat eh, menjawab pertanyaan, dapat menggali permasalahan dan dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut Ibu. ya, baiklah Ibu Warti. Berarti di sini Bu Warti ingin mengembangkan kompetensi lebih spesifik yaitu kehadiran penuh ya Bu Warti ya di sini. Iya Baiklah Ibu. Bu Warti, itu mungkin percakapan saya ya. Terima kasih waktunya. Tapi nanti setelah coaching saya akan ketemu lagi dengan Bu Warti ingin membicarakan masalah setelah Bu Warti melakukan coaching. Monggo Bu Warti yang semangat, semoga coachingnya dengan Pak Amar berjalan dengan lancar ya Bu Warti ya. Terima kasih Ya, Ibu supportnya, ya. terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Warti, monggo untuk melaksanakan coaching. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Amar. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Masih terus puasa Pak? Alhamdulillah. Puasa, Bu. Ya, sedikit lemas. Alhamdulillah. Ya. Maaf nih Pak, saya mengganggu, meminta waktunya sebentar. Monggo Bapak dipersilakan ke ruang guru dulu Bapak. Nggih, Bu. Nggih. Ini monggo Pak. Nggih, silakan duduk Pak. Eh,
tadi Pak Amar sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas, begitu. Saya sudah melihat dan memperhatikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak beserta murid Bapak, begitu. Pembelajarannya sudah cukup bagus, Pak. Luar biasa sekali, anak-anak juga kelihatannya itu memperhatikan, begitu, Pak. Saya menangkap murid-murid juga sudah paham atas materi yang Bapak sampaikan, begitu. Terus apa? Tadi itu ketika pembelajaran ini Bapak ada tujuan yang perlu lagi ditingkatkan apa tidak, Pak? Ya, eh, sebetulnya menjadi permasalahan yang klasik. Artinya permasalahan-permasalahan itu sesuatu yang memang sering terjadi, yaitu murid-murid saya itu sering bermain ketika pembelajaran. Itu sering banget terlihat. Seperti halnya tadi karena Bu Warti itu duduk di sebelah pojok kiri, jadi nggak kelihatan karena yang suka bermain itu di pojok sebelah kanan. Bagian anak laki-laki itu kalau dalam pembelajaran itu suka bermain, ada yang berbicara dengan teman sebelahnya, ada yang gambar, kemudian ada yang mainan pulpen. Itu sering banget buka tutup pulpen, buka tutup pulpen itu kadang-kadang semacam itu yang di pojok sebelah kanan itu ya anak-anaknya emang seperti itu, sering main malam seperti itu. Berbeda dengan yang ada di depan. Jadi Bu Warti lihatnya itu seringnya lihat di depan. Karena memang di depan itu anak-anaknya memang terbiasa fokus dengan pembelajaran, itu sudah terbiasa semacam itu. Jadi mereka itu dengan kegiatan apapun mereka fokus seringnya. Berbeda dengan anak-anak laki-laki yang hidupnya di belakang itu yang sudah tadi saya jelaskan. Ini seperti itu. Baik, Pak. Berarti tadi ketika sedang pembelajaran itu ada murid yang ini ya, Pak, bermain pulpen, bermain sendiri, begitu, ngobrol sendiri, begitu ya, Pak. Oke. Ya, baik, Pak. Dari hal itu, Bapak yang perlu apa ditingkatkan lagi itu apa itu, Pak? Yang perlu ditingkatkan ya tentu murid atau saya mungkin Bu. Dari murid atau saya? Saya ya. Dari itu, Pak, dari murid itu, Pak, biar apa? Ya, dari Bapak itu agar murid itu tidak seperti itu di dalam mengikuti pembelajaran begitu, Pak. Oke, oke, oke. Oke. Dari murid yang perlu dari saya ya karena saya adalah pelaku utama dalam pembelajaran, murid itu sebetulnya ya mereka yang harusnya saya itu didik supaya tidak bermain ketika pembelajaran ya tentu ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Kaitannya dengan hal yang semacam itu, saya perlu meningkatkan diri saya dalam mempraktekkan model-model pembelajaran, terutama model-model pembelajaran seperti diskusi. Kemudian kehadiran media pembelajaran karena tadi pagi itu Ibu secara mendadak melakukan supervisi, ya akhirnya apa adanya. Jadi apa adanya itu ya macam itu, alat peraga belum siap, kemudian model pembelajaran juga ya akhirnya ceramah dan tanya jawab doang gitu kan. Nah itu mungkin yang menjadi penyebab utama anak-anak tersebut itu bermain. Nah itu yang perlu ditingkatkan itu yaitu tadi memakai model-model pembelajaran
yang sesuai dengan materi dan juga karakteristik siswa. Karena karakteristik kelas saya itu mereka itu lebih suka bermain di luar malah. Kalau istirahat itu pengen istirahat terus. Kalau belum waktunya istirahat mereka sering lihat ke jendela itu kan, kapan istilahnya, mungkin istirahat itu menurut mereka sesuatu yang lebih menyenangkan daripada di dalam kelas. Nah, saya pengen mengubah itu supaya di dalam kelas itu lebih menyenangkan daripada di luar kelas, daripada jam istirahat. Itu seperti itu yang perlu diingatkan. Dan media pembelajaran harusnya ada proyektor misalnya, atau alat peraga yang lain. Menurut saya seperti itu. Ya, baik Bapak. Dari permasalahan tadi ya, yang ada di dalam pembelajaran Bapak itu, Bapak dapat apa memposisikan pembelajaran itu di skala berapa? Dari skala 1 sampai 10, Pak. Begitu. Baik, yang sudah saya laksanakan tentunya baru 5 mungkin ya. Sekarang sudah sampai 10 baru 5. Karena memang banyak sekali kekurangan yang Skala 5 nih, Pak. ya kali Iya. karena banyak sekali Oh, kekurangan yang harusnya saya itu siap. Guru harus selalu siap dalam pembelajaran sehingga siswanya akan betah dan juga fokus terhadap pembelajaran. Tuh. Siap dalam strategi pembelajarannya, dalam medianya itu belum siap semua tadi. baik, Pak. Selanjutnya, ini terkait masalah tadi itu ada rencana atau strategi Bapak agar apa pembelajaran itu dapat apa berjalan lebih baik lagi, Pak. Mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat atau apa begitu, Pak. Ya, tentunya sekarang kan ada PMM gitu, aplikasi itu. Itu mungkin bisa menjadi bahan belajar, bahan meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar, melakukan pembelajaran itu akan menjadi lebih baik mungkin kalau saya menerapkan apa yang sudah ada di PMM itu sangat baik sekali. Kemudian media pembelajaran harusnya sudah ada, nanti saya koordinasi dengan Pak penjaga sekolah ya supaya nanti untuk penggunaan proyektor itu atau alat peraga yang lain nanti bisa lebih enak, lebih siap dalam pembelajaran. Kalau misalnya kan biasanya penjaga kita itu kan rajin kan sergap seperti itu. Kalau misalnya ada besok mau apa itu pasti sudah siap, pagi harinya itu pasti sudah siap tanpa harus mencari peralatan yang lain, biasanya seperti itu. Dan kemudian untuk kolaborasi dengan teman sejawat, selain ibu tadi sudah melakukan supervisi, mungkin saya ingin mengajak guru yang lain karena di hari Senin ada guru kelas 1 yang jamnya itu jam agama, nanti saya ingin ajak beliau masuk ke kelas saya, mengamati kekurangan dalam pembelajaran itu. Yang saya lakukan itu apa, nanti itu yang akan saya jadikan pedoman dalam melakukan pembelajaran di pembelajaran-pembelajaran yang selanjutnya seperti itu. Gitu, Bu. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Melihat tadi rencana strategi, nggih, Bapak akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, menggunakan model pembelajaran juga, dan menggunakan media pembelajaran, nggih, Pak, maupun alat-alat peraga seperti LCD, begitu. Terus Bapak juga akan melakukan kolaborasi dengan guru lain, nggih, Pak, teman sejawat, Nggih. agar agar pembelajaran ini dapat lebih maksimal lagi begitu nih Bapak. Eh,
terkait hal itu Bapak memposisikan ini dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira di skala berapa Pak kalau sudah melaksanakan rencana aksi, strategi dan berkolaborasi begitu Bapak? Oke, target saya mungkin tingkat keberhasilannya itu yang saya inginkan ya sekitar 7 sampai 8. 7 sampai 8 ya, dari skala 7 sampai 8 itu sukses lah. Paling tidak bisa dilaksanakan terus-menerus. Jadi karena murid saya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula itu kan. Dan mungkin itu yang harus saya pikirkan solusi apa itu kan. Masuk itu tadi model-model pembelajaran yang berbeda mungkin itu yang akan saya terapkan. Kemudian menghadirkan media pembelajaran yang relevan. Nah, itu yang harus saya pertahankan. Harus saya pertahankan itu agar nanti nilai skala 7 atau 8 itu bisa terpenuhi atau bahkan bisa meningkat lagi mungkin ke 9, ke 10 di selanjutnya. Preferensinya seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya apa rencana atau strategi itu atau kolaborasi itu akan dilaksanakan kapan itu Bapak? Saya karena ini hari Jumat ya Senin harus sudah Senin dilaksanakan. ya Pak? Ya, Senin harus sudah dilaksanakan karena supaya hal yang baik itu jangan ditunda-tunda. Hal yang baik itu menurut saya hal yang baik jangan ditunda-tunda karena menunda hal yang baik nanti jadi hanya menjadi niat, makanya secepatnya mungkin Senin karena Senin yang baru masuk, Senin harusnya sudah dilaksanakan. Baik Pak, saya tunggu nih Pak perkembangan selanjutnya setelah Bapak melaksanakan rencana, strategi maupun sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat nih. Bagaimana perkembangannya begitu? Mudah-mudahan berjalan lancar Pak, hasilnya juga sesuai dengan harapan, lebih Amin. bagus dan maksimal. Mudah-mudahan begitu nih Pak. Amin Bu. Tetap semangat Pak. Ya. Tetap semangat nih Pak Amar. Ye. Tetap semangat. Nggih. Terima kasih Pak Amar waktunya sudah bersedia mengikuti coaching dengan saya nih Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan coaching ini dengan saya Bapak? Ya lebih tenang ya. Ternyata orang yang bisa diajak berbagi tentang pengalaman saya, perasaan saya selama mengajar seperti itu, dan juga malah senang karena dari coaching itu saya jadi menemukan solusi permasalahan. Saya ke depan harus melangkah apa, saya ke depannya itu di kelas saya harus berbuat apa, itu malah ada di kepala saya. Sebelumnya tidak terpikirkan karena sudah terlalu nyaman dengan proses pembelajaran yang hanya itu-itu saja, padahal saya harusnya menyadari anak-anak itu membutuhkan sesuatu yang berbeda. Baik Bapak, semoga kedepannya lebih bagus lagi nih Pak, pembelajaran Bapak. Amin. Apa tujuan yang diharapkan mudah-mudahan tercapai nih Pak. Amin, Pak. Terima kasih nih Pak atas waktu yang Bapak ini diberikan. Terima kasih acara coaching ini saya sudahi nih Pak. Bapak silahkan kembali lagi ke kelas nih, monggo. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Bu Warti, sudah melaksanakan coaching hari ini ya. Iya, Ibu, Nah, Alhamdulillah. gimana Bu coachingnya? Berjalan lancar kah? Alhamdulillah berjalan lancar, Ibu. Ya, Alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah Bu Warti, setelah Bu Warti tadi melaksanakan observasi bersama Koci ya, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Warti ya. Yang pertama yaitu Bu Warti, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Warti? Baik, Ibu. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan koci sesuai dengan alur tirta, Ibu. Saya sudah menanyakan tujuan begitu kepada koci, Ibu. Terus selanjutnya saya sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam pembelajaran, Ibu. Saya juga tadi menanyakan posisi saat ini dalam pembelajaran itu di skala berapa, 1 sampai 10, Ibu. Terus saya juga menanyakan rencana aksi, strategi maupun kolaborasi begitu, Bu. Terus setelah itu dilaksanakan target skala berapa yang dicapai begitu, Bu, dari skala 1 sampai 10 tadi sudah dijawab sama Pak Amar. Terus saya juga meminta Pak Amar ya sebagai coach itu mempertanggungjawabkan apa ini permasalahan setelah adanya rencana aksi, strategi maupun kolaborasi, Ibu. Saya meminta pada Pak Amar gitu untuk ini kepada saya melaporkan hasilnya kepada saya, bagaimana hasil perkembangan atas solusi yang sudah diterapkan begitu, Ibu. Baiklah, luar biasa ya Bu Warti ya. Tadi di dalam coaching tadi Bu Warti sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Di situ Bu Warti sudah menyampaikan tujuan, terus identifikasi, nggih, identifikasi permasalahan, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi juga berdasarkan catatan saya itu Bu Warti sudah fokus nih dan sudah berhasil ya dalam eh, melaksanakan kompetensi present ya dengan baik. Nah, dengan menerapkan kompetensi present ini, jadi Bu Warti itu bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada koci seperti itu, dan itu sebagai salah satu kunci koci untuk menjawab semua menggali informasi permasalahan yang didapatkan dari koci seperti itu. Dan semoga kedepannya juga Bu Warti ini sukses ya dalam melaksanakan coaching berikutnya seperti itu ya Bu Warti ya. Ya, Iya, terus Ibu. Bu Warti setelah tadi melaksanakan coaching nih, besok ke depannya itu Bu Warti ingin melaksanakan kompetensi apa ini berdasarkan hasil dari coaching ini? Baik, Bu, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu, kepada Koci, karena apa? Dengan diajukannya pertanyaan-pertanyaan berbobot, Koci akan lebih mudah mencerna pertanyaan-pertanyaan saya, sehingga Koci lebih mudah memberikan jawaban maupun solusi alternatif atas permasalahan pembelajaran. Begitu, Ibu. Ya, baiklah Bu Warti. Jawaban yang luar biasa ya. Berarti ke depannya Bu Warti ingin menerapkan kompetensi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Eh, Mudah-mudahan di coaching berikutnya itu Bu Warti bisa menerapkan itu dan lebih baik lagi hasilnya apa daripada coaching yang saat ini. Coaching saat ini sudah baik Bu, tapi lebih baik lagi ya Bu Warti ya. Seperti itu. Semangat tetap Amin. ya Bu Warti Mudah-mudahan ya. saja. Nah, Iya, saya Ibu, kira hanya terima itu Bu kasih. Warti. Saya melakukan pertanyaan-pertanyaan.
yang sudah dijawab sama Bu Warti. Atas waktunya saya mengucapkan terima kasih ya Bu Warti ya. Semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih Bu Warti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.